Ya, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, dengan melihat hasil putusan peradilan pada saat 2017 lalu yang sekarang akhirnya ramai-ramai digugat lewat PK, ini bagaimana kemudian Anda melihatnya sebagai seorang mantan Hakim Agung, ada sebuah putusan yang akhirnya hampir semua terpidananya mengajukan PK, Pak? PK itu bertujuan untuk memberikan keadilan, memberikan keadilan walaupun perkara telah lewat waktu atau sudah bertahun-tahun lah, katakan seperti itu. Namun di pasal 263 KUHP ayat 3 ayat 2 itu menegaskan ada klasifikasi tentang hak itu. Yaitu yang pertama, kalau dikatakan bukti baru, novum atau keadaan baru, itu ditentukan keadaan itu mempunyai kekuatan atau menimbulkan keadaan yang baru, sebab kalau itu ditemukan ketika sidang berjalan pada waktu itu tidak akan terjadi seperti putusan yang ada, ya mungkin justru sebaliknya bisa bebas atau bisa lepas. Itu kira-kira pandangan KUHP mengatakan begitu. Namun untuk itu ada waktunya, ya. Novum itu 180 hari terhitung ditemukannya bukti baru itu, jadi ada waktunya. Demikian pula yang dua lainnya, apabila ada pertentangan dalil atau putusan yang lain juga diberi waktu, batas waktu, limitasi waktunya itu 180 hari setelah diucapkan pada sidang terbuka itu, dan putusan itu sudah diterima oleh para pihak. Nah, ketiga baru adanya kehilafan hakim. Apa itu kehilafan hakim? Ada dua di sini. Yang pertama, kalau kehilafan terjadi pada pertimbangan hukum hakim atau majelis hakim. Yang kedua, adanya amar yang menjadi kehilafan karena pertimbangannya tidak seperti itu, amarnya berbeda. Sering terjadi, ya, ada sebuah perkara mengenai yayasan, ya, pada pertimbangan disebut 4 triliun, tapi pada amar cuma 4 miliar misalnya. Ini terjadi. Nah, hal seperti itu harus diproses melalui PK atau peninjauan kembali yang mengembalikan lagi keadaan yang seharusnya. Itu inti dari pengajuan PK yang menjadi satu kesempatan yang bersifat upaya hukum luar biasa, namun dibatasi keluar biasaan itu dengan 3 hal tadi. Demikian. Baik, Prof. Gayus melihat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini pada saat putusan yang dilakukan hakim beberapa tahun yang silam itu, ada tidak celah yang kesalahan yang dilakukan? Tentu saya tidak bisa melihat karena putusannya tidak saya baca di yang terakhir, ya, yang kasasi. Tetapi ada kejanggalan pada putusan banding, ya, tentang nama di sana. Nama itu memang meragukan apakah nama yang tepat itu Peggy alias Perong, ya, atau Perong, ya, atau Peggy Setiawan. Ini agak menjadikan persoalan-persoalan yang mungkin bisa diluruskan melalui PK ini. Jadi saya mengatakan PK ini memiliki celah yang baik untuk dilakukan, ya, karena berbagai adanya perbedaan, adanya bisa kehilafan, dan bukti baru itu atau keadaan baru bisa menjadikan perubahan dari putusan yang seharusnya. Dan ini merupakan bagian pemohon, bagian dari 11 orang yang terkait sebagai kelompok orang ini. Jadi masih sangat mungkin dilakukan upaya PK. Baik, saya ingin ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau tadi disebutkan ada bukti baru, ada durasi waktunya 180 hari, setelah ditemukan bukti baru maksimal harus diajukan di PK begini. Tapi bagaimana dengan bukti-bukti lama yang pada saat itu dikesampingkan oleh majelis hakim? Misalnya pada saat Saka Tatal ini ada pengakuan intimidasi, penyiksaan saat proses pemeriksaan, beberapa saksi yang dihadirkan pada saat memberikan alibi bahwa Saka Tatal tidak berada di lokasi juga dikesampingkan oleh hakim. Apakah ini bisa kembali diajukan lagi untuk di PK ini atau bagaimana? Kalau menurut saya dimungkinkan, itu masuk kepada huruf C, ada kekhilafan hakim, katakanlah begitu. Dia kok tidak mempertimbangkan. Saya belum membaca putusan itu. Seharusnya hakim ada pertimbangan hukumnya itu, kenapa ini ditolak, kenapa ini diterima, ada nggak di situ? Nggak cukup hakim menurut saya ini tidak relevan dikesampingkan. Ada kalanya keputusan ada juga yang cenderung seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita komprehensif pertimbangan hukum, kenapa dia dikesampingkan? Apalagi kalau nggak dipertimbangkan sama sekali.
Nah, ini memungkinkan ada peluang di huruf C-nya di situ ada masuk kepada poin kekhilafan. Ini tidak ada limitatif kekhilafan yang mana di sini. Bagaimana pengacara, penasihat hukum bisa meng-create suatu argumentasi bahwa ini memang khilaf. Ini dia lupa untuk mempertimbangkan itu. Mungkin dia tidak mempertimbangkan dengan sumar, bisa juga kita katakan tidak komprehensif penerimbangannya. Jadi kurang. Jadi bisa masuk di poin itu. Nah, kita berharapkan begini. Di dalam hukum pidana tujuannya kan kita untuk mengungkap kebenaran material. Ya. Jangan hanya sekedar formalitas. Yang materialnya. Nah, di sini ada nggak hakim yang progresif yang kita berharap? Yang menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat. Keadilan, kan gitu kan? Alangkah tidak adilnya kalau orang yang nggak bersalah kita hukum. Juga tidak adil orang yang bersalah nggak kita hukum. Tapi jauh lebih bagus yang bersalah nggak kita hukum daripada yang orang nggak bersalah kita hukum. Ini persoalan keadilan. Nah, memang nuansa ini di dalam KUHP baru kita sudah diinikan. Banyak tujuan hukum itu sebenarnya, antara lain keadilan dan kepastian hukum. Baik. Di dalam KUHP kan kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, keadilan ini dulu yang diutamakan. Nah, adil tidak di sini. Kalau tidak mempertimbangkan itu, dia merasa kalau sekiranya dahulu dipertimbangkan, mungkin dia akan berbeda putusan. Saya melihat ada peluang itu, asal bagaimana argumentasi nanti, ini mungkin Bung Farhad sudah memasukkan di situ, kan bisa untuk mengelaborasi lagi nanti di saat terakhir, Pak mungkin di saat artinya kesimpulan. kalau untuk proses hukum saat ini, baik itu PK, bisa membongkar begitu, ada kesalahan-kesalahan ataupun missing link dari hakim dan juga jaksa pada saat itu? Iya, tentu kan memang tujuan PK itu membongkar ada kekhilafan, ada kesalahan di dalam putusan yang lama. Tapi bisa tidak untuk membongkar itu dengan terang benderang? Harusnya bisa. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya ya? Iya, harus begitu. Asal ada argumentasi, apalagi kalau ada novum itu. Ini yang saya sebenarnya mempertanyakan. Ini kan keputusan MK membatasi yang kalau saya nggak keliru itu 180 hari terhadap novum. Itu memang sejak diketahui. Nah, apakah kenapa sih harus dibatasi kayak begituan itu? Pasti ini larinya nanti untuk kepastian hukum kan. Udah tepat nggak? Ini perlu dikaji lagi. Cuman kan keputusan MK ini kan final and binding. Sebenarnya MK sendiri bisa menganulir itu. Nah, ini kan bisa kalau menurut saya. Yang kita mau cari ini apa? Kan kebenaran yang hakiki sebenarnya kan. Artinya berimplikasi hukum terhadap jaksa, hakim, polisi yang lama ketika PK yang diterima, artinya kan ada kesalahan kalau terhadap pribadinya kan tidak, terhadap langkah yang ini kan dikoreksi secara keseluruhan. Ya, tentu kan keseluruhan. Di sini kata mulai dari masalah penyidikan, berkas perkara itu tadi disampaikan, kemudian diperiksa, buat dakwaan oleh jaksa, diputusan oleh pengadilan. Nah, ini kan kalau dahulu itu adalah tidak ada terungkap, kan di belakangan baru mereka berani berbicara, saya dahulu begini, dibeginikan, sebenarnya nggak kayak begitu kan. Kalau dahulu dia berkata begitu, tentu putusan kan lain, karena nggak terjadi dahulu itu, entah kenapa, kan itulah jadi keputusan. Baik. Sekarang kalau ada yang kayak begitu, buka lagi, kita perbaiki lagi. Ini bukan persoalan menang dan kalah, ini persoalan keadilan buat kita. Semuanya harus bertujuan keadilan. Pencari keadilan, penegak hukum juga tujuannya keadilan, tujuan hukum kita. Baik. Nah, harus berpedoman ke situ, jangan merasa saya dipermalukan, saya kurang. Wajar saja, bukan sekali ini aja, kalaulah kira nanti PK dikabulkan. Kasus awal mencuapnya PK ini kan Sengkon dan Karta. 3-4 pembunuhan berencana. Nggak ada dahulu. Inilah hebatnya Prof. Seno Aji, ketua-ketua Mahkamah Agung di saat itu beliau. Saya masih mahasiswa mengatakan, nggak ada di HIR-RBG kita dulu hukum acara pidana di situ diatur. Dahulu ada PK, dicabut. Kemudian nggak ada, ini ada Sengkon Karta. Dikeluarkanlah Perma nomor 1 tahun 80 dulu. Mengeluarkan, itulah yang diambil alih oleh pasal 263 dan seterusnya. Jadi nggak ada, nih hakim itu harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ini revakum. Kalau ada kevakuman, ada kesalahan, perbaiki. Nah, yang memperbaiki di sini kan melalui PK adalah Hakim Agung kita. Kita berharap berpikir jernih di sana, tidak bicara menang dan kalah. Baik, Bang Farhad, kalau tadi Pak Ahyar bilang mencari keadilan, apakah ini menjadi satu motif dari Sakat Tahu mencari keadilan itu semata? Karena kan Sakat Tahu sudah bebas sebenarnya. Banyak yang mempertanyakan, udah bebas ngapain lagi ngajuin PK gitu? Ya, dampak dari kalau saya katakan salam hukum ini kan
besar karena Panjang ya? keraguan masyarakat, kerjaan mental gitu. Nah di sini sedikit saya tambahkan kesalahan aja kalau menyangkut masalah novum dan poin kehilapan dan kekeliruan hakim gitu. Ini kasus agak unik karena Saka Tatal itu lebih dulu disidangkan dan tertutup karena dia anak kecil gitu. Nah, jadi lebih dulu dia dituntut hukuman maksimalnya nggak seumur hidup, tapi pasal pembunuhan berencana gitu. Sedangkan perkara yang 7 itu belakangan gitu. Nah, makanya hakimnya memang udah diadukan ke Komisi Yudisial ya, karena waktu itu sempat mau mencabut BAP karena didampingi Bapas itu nggak bisa. Berbeda dengan yang 7 orang terpidana, walaupun mereka mencabut BAP, tetap aja yang di copy pastenya adalah keterangan BAP yang di kepolisian. Nah, kemudian kita juga minta kepada pihak kepolisian diberi dong tindakan, termasuk yang kemarin hasil putusan pra-peradilan, tindakan itu. Nah, dan sampai saat ini belum ada, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, terutama kejaksaan, hasil eksaminasi atau evaluasi, sehingga rasa keadilan masyarakat yang sekarang menduga-duga siapa yang salah atau media sosial ini menghukum seolah-olah jaksa, polisi, hakim salah adanya rekayasa penyidikan. Tolong buktikan kalau ada rekayasa penyidikan atau salah menghukum di situ, pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak usah ragu lagi. Ya tinggal mereka menjadi bukan hanya kepastian hukum tapi menjadi dokter keadilan, di mana ya jangan dibiarkan kami lawyer-lawyer yang berteriak, kami tunggu PK, enggak. Bahkan kalau saya lihat di Pradi aja, untuk bertemu dengan para terpidananya susahnya minta ampun. Bahkan untuk bertemu dengan Sudirman saat ini tidak bisa. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Roni. Pak Roni, dituntut untuk keadilan. Apa yang bisa kira-kira polisi berikan untuk menjadi dokter keadilan tadi istilah dari Bang Farhad? Ya, saya kira dalam proses penyidikan ini, karena merupakan manajemen, saya sepakat bahwa dalam rangka memberikan keadilan sesuai dengan tujuan penegakan hukum, semua yang terkait dalam manajemen penyidikan ini melakukan introspeksi, eksaminasi, evaluasi, termasuk Polri. Dan bagaimana Polri juga memberikan ruangnya tentu sesuai dengan hasil evaluasi terhadap putusan pengadilan Bandung, ya itu dimulai dari situ terhadap Peggy Setiawan ya dalam pra-peradilan. Dan tentunya Pak Kapolri kan sudah menyatakan bahwa beliau akan melakukan evaluasi, dan saya kira Irwasum Polri, Kabareskrim Polri sudah turun, termasuk Kadif Propam Polri untuk secara internal mereka melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan tahun 2016 yang lalu, termasuk proses penyidikan lanjutan terhadap Peggy Setiawan pada tahun 2024. Dan ini merupakan bagian dari upaya memberikan rasa keadilan sesuai dengan tujuan penegakan hukum itu. Tapi bentuk evaluasi itu perlu tidak sih Pak dibuka misalnya ke publik, penyidik yang pada saat 2016 nih orangnya ini, yang penyidik sekarang ini, supaya kemudian masyarakat bisa menilai, oh ternyata ada perbaikan nih dari pihak kepolisian. Kalau ternyata di baliknya orang itu yang penyidik yang sama, yang pada saat itu melakukan kesalahan, lalu sekarang menyidik lagi, apakah itu bisa dikatakan sebagai bentuk evaluasi? Ya, tapi nanti dijawab usai jeda ya. Kita jeda dulu. Kita jeda, kita kembali setelah itu. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.